Oke, kalau dari saya sih pertimbangannya mungkin satu, rumahnya besar apa kecil. Apa pengaruh? Satu, kalau mau pilih anjing besar, apalagi husky yang aktif sekali gitu ya, itu harus paling nggak ada halaman rumah di depan atau belakang itu buat dia lari-lari, buat dia beraktivitas. Atau anjing yang besar, contohnya herder, terus Malamut apalagi gitu ya, lebih besar lagi. Atau bahkan Dogo, atau yang seperti Scooby-Doo. Nah, kalau yang anjing Scooby-Doo itu sangat besar dan tenaganya juga besar. Itu saya berdiri sama dia berdiri 4 kaki, kondisi dia berdiri biasa itu sekepala saya, kepalanya. Tinggi dan tenaganya gitu gila banget. Jadi itu benar-benar musik punya rumah yang besar gitu kan. Karena kalau enggak dia duduk ke sofanya aja penuh mungkin sama dia buat duduk doang gitu kan. Itu satu. Jadi kita mau mutusin anjingnya besar apa kecil itu dulu kan. Jadi kan untuk milih ras kita mau ras besar apa kecil. Terus lingkungannya nih bisa berisik apa enggak gitu kan. Kalau lingkungannya nggak bisa berisik, pilih anjing yang nggak berisik gitu. Contoh anjing yang berisik, Chihuahua. Chihuahua itu pasti bawel banget gitu. Nggak mungkin nggak gonggong. Ya itu, dan gonggongnya terlalu sering gitu kan. Terus kalau yang ketiga mungkin mau betina apa jantan gitu kan. Kalau betina apa jantan, kalau jantan lebih gampang sih sebenarnya ngurusnya. Kalau betina kan dia ada potensi hamil segala macam gitu ya, kecuali kita steril. Terus kalau dia lagi loop itu istilahnya anjing datang bulan, itu bisa anjing satu komplek tuh bisa pada tahu-tahu ada di depan pagar gitu kan, nyamperin karena baunya itu bisa tercium 1 kilometer katanya. Jadi resiko kita mesti jagain lebih hati-hati kalau yang betina. Cuma kalau yang jantan untuk pipisnya lebih susah diatur. Biasa dia pipisnya asal gitu kan. Walaupun tempatnya kita udah spotnya di situ ya, karena dia nggak bisa pipisnya kan hampir berdiri gitu ya. Dia kemana-mana gitu kan. Terus tujuannya buat apa gitu kan? Apa buat jaga rumah? Apa buat temen? Atau bahkan ada yang kalau di luar negeri itu kan untuk merawat orang sakit gitu ya. Nah, kalau tujuannya buat temen main, apalagi ada anak kecil segala macam, otomatis pilih yang ramah kayak golden, husky gitu ya. Itu lebih ramah. Samoyed itu lebih ramah lagi gitu ya. Jadi emang itu didesain untuk gennya udah didesain untuk anjing rumahan keluarga. Kalau kita seperti walaupun nggak menutup kemungkinan herder, pitbull, rottweiler juga bisa jinak sekali gitu. Tapi kan ketemu orang pasti akan lebih agresif dia. Jadi kita mesti tentuin nih, kita buat main-main atau buat jaga rumah, itu beda gitu. Cantik itu sebenarnya dari pengaruh dari kesehatan gitu ya. Nah, kalau dari bulu itu dari saya makanan itu penting banget. Anjing itu terlihat kesehatannya ekstrimnya dari bulu gitu. Kalau bulunya bagus, itu berarti dia udah sehat, dan sehat istilahnya udah oke semua, nanti akan keluar ke bulunya tuh berkilau, lembut gitu ya. Itu akan terekspresikan di bulu mereka. Nah kayak Keiko waktu pertama kali diadopsi, itu bulunya kayak sapu ijuk, keras, kaku. Jadi kalau baru bangun tidur kan ada yang bulu yang kepencet gitu ya, itu berdiri semua gitu, mesti kita sisirin tiap pagi, kalau enggak jigrak kemana-mana. Nah sekarang begitu udah kita kasihkan makanan yang istilahnya cukup premium gitu ya, langsung efek kok. Begitu seminggu itu kelihatan banget. Setelah kita dari adopsi, kita kasih makanan yang bagus, dalam seminggu itu bulunya dari yang kasar langsung jadi lembut dan langsung berkilau. Sering disisirin, apalagi kayak Shih Tzu gitu yang rambutnya panjang, Shih Tzu, Poodle, kalau nggak disisirin setiap hari, itu bisa kusut rambut mereka karena panjang. Apalagi kalau Poodle kan keriting gitu ya, jadi rajin sisirin. Terus kalau mandi, sampo-nya itu harus sampo khusus anjing, jangan pakai sampo manusia karena pH kulit mereka beda. Jadi nggak bisa pakai kita Pantene atau apa gitu ya, nggak mungkin. Selain mungkin di kita wangi, di mereka jadi bau gitu.
Nah, ada sampo khusus anjing, itu pun beda-beda, ada yang khusus untuk bulu, ada yang buat warna, supaya warna kayak pudel coklat gitu ya, coklatnya nggak mau cepet pudar, itu ada yang khusus buat warnanya. Ada yang buat, kalau buat treatment misalnya lagi gatel atau kutu, itu juga ada sampo khususnya gitu. Nah, terus lebih bagus lagi ya, kita kasih conditioner, jadi bulunya lebih halus lagi. Olahraga juga mesti cukup, karena mereka juga harus olahraga ya, apalagi husky yang aktif sekali, itu paling nggak harus sehari kita bawa lari tuh 1 kilo lah. Kalau enggak, jangan heran kalau nanti dia aneh-aneh di dalam rumah gitu, ngerusak apalah, gigitin sendal lah gitu kan, karena energinya masih lebih gitu. Jadi kita mesti habisin energi mereka, jadi di rumah itu ya tidur gitu. Terus yang nggak kalah penting ya kita mesti kasih sayang, diberi kasih sayang gitu kan. Jadi mereka juga merasa disayang, jadi happy lah. Kelihatan di muka mereka kok. Apalagi yang Kimiko ini ekspresinya kelihatan banget kalau dia lagi sedih atau lagi senang gitu kan. Kalau yang paling umum, contoh posisi happy tadi senang gitu ya, ekor pasti goyang-goyang, terus dia juga agak aktif gitu ya kiri kanan, ekspresinya happy lah gitu kan, mata berbinar-binar gitu, mukanya saya bilang tersenyum gitu ya. Nah kalau marah biasanya bulu di tengkuknya itu berdiri. Jadi begitu udah kita lihat tadinya nggak berdiri, jadi berdiri semua, terus dia udah gerem, udah menyeringai. Nah itu biasanya waktu kalau misalnya dia udah kayak gitu, dia lagi dekat anjing lain atau apa, itu harus kita cepet pegang tuh. Pegang kita jauhin lah istilahnya, karena itu udah posisi mau berantem gitu kalau udah berdiri semua. Kalau bulunya malah berdiri masih oke, masih aman. Tapi kalau udah berdiri udah siap nyerang, jadi kita mesti hati-hati. Terus posisi takut, biasanya ekornya tuh masuk ke perut tuh. Jadi bukan cuma turun ke bawah, kan biasanya ekornya ke atas gitu. Ini bukan cuma turun ke bawah atau melandai gini, tapi dia masuk ke perut. Mulutnya itu posisi dia takut tuh. Ngatur pup sama pipisnya gimana sih caranya gitu ya. Kebetulan kalau dulu Keiko itu di luar, di halaman gitu kan. Cuma pas musim hujan saya jadi mikir gitu kan, karena sampai saya payungin gitu pada saat itu bisa pup gitu ya, hujan-hujanan. Karena di rumah ini tidak dipakai kandangnya, kan nggak ada yang dikandangin gitu ya. Jadinya akhirnya kandangnya kita alih fungsiin tuh jadi WC. Jadi kandang selalu terbuka dalam rumah untuk WC. Jadi untuk pipis tuh di bawahnya ada underpadnya. Kimiko sama Keiko ini akan masuk ke kandangnya sendiri kalau mau pup atau mau pipis. Nggak perlu disuruh gitu. Nah awalnya gimana? Kalau awalnya bisa dipancing pakai misalnya di pipis di mana, kita kasih koran, tempelin ke situ, terus kita taruh koran yang basahnya di tempat yang kita mau gitu kan. Jadi dia nanti akan kalau cium-cium ada bekas bau pipisnya dia di situ, dia akan pipis di situ. Dan terus tempat yang tidak diinginkan ya kita harus bersihin, jangan sampai bau pipis di situ karena nanti dia ngulang di situ. Kalau begitu mereka sudah benar gitu ya, kita kasih snack, kita kasih reward istilahnya. Snack itu ya bisa macam-macam ya, bisa ada jerky atau saya kasih ceker. Nah kebetulan kalau saya ini kelihatan nggak ya? Ini kayak gini. Ini jerky. Jadi daging kering lah. Bisa ati, ada ayam, terus juga ada ceker kayak gini, ceker kering gitu ya. Nah itu begitu mereka melakukan apa yang kita mau, itu nanti kita kasih treatment gitu ya, kita kasih hadiah apa. Itu lebih cepat daripada kita hukum. Terus nggak dianjurkan juga kan pukul, nanti mereka juga trauma. Kalau tips, trik untuk sit down, second, itu kita ajarin. Kalau second, tangannya kita ambil, second, kasih snack gitu kan. Terus kita bilang second lagi, dia masih diam, kita ambil tangannya, terus oke, kasih snack. Nah, setelah berulang-ulang dia akan ngerti kalau second itu gimana. Nah, jadi kan perintahnya beda-beda. Ada yang second, ada yang hand, ada yang salam. Jadi perintahnya juga harus sama.
Coklat nggak boleh, itu sangat beracun buat mereka. Jadi walaupun ada sih beberapa yang, kemarin dia makan coklat nggak apa-apa ya, hoki aja sih gitu kan. Karena coklat itu beracun buat mereka. Coklat nggak boleh, anggur nggak boleh, terus biji apel itu juga nggak boleh, alpukat juga nggak boleh. Jadi kalau buah paling saya kasihnya semangka, melon, papaya. Kalau alpukat tuh dia jadi sakit perut. Nah kalau bijinya anggur sama apel itu karsinogen buat mereka.